warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya dari kelas 5B jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2210520338. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas statistik dengan SPSS dengan uji Cisquare dengan judul hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pentingnya imunisasi campak dengan kepatuhan melaksanakan imunisasi di puskesmas Kawangkoan. Selanjutnya kita ke bagian tabel. Di sini kita memakai dua variabel, yaitu variabel terikat, kepatuhan, dan variabel bebas, yaitu pengetahuan. Di variabel kepatuhan itu terdapat dua, yaitu ada patuh dan tidak patuh. Sedangkan pada bagian pengetahuan, yaitu ada baik dan kurang baik. Selanjutnya, kerumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang pentingnya imunisasi campak dengan kepatuhan melaksanakan imunisasi? Kemudian, hipotesis penelitian. H0, ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu terkait imunisasi campak dengan kepatuhan melaksanakan imunisasi. HA, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu terkait imunisasi campak dengan kepatuhan melaksanakan imunisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke bagian SPSS. Nah, selanjutnya kita ke bagian SPSS. Pertama, kita ke variabel view, lalu pada bagian nama kita simbolkan X, lalu pada desimalnya dinolkan dulu. Pada label kita ketik kepatuhan. Pada values-nya 1 dengan label patuh. Lalu di-add-kan. Kemudian 2 dengan label tidak patuh. Lalu di-add-kan, terus diklik OK. Pada bagian measure-nya kita ganti ke nominal. Kemudian yang kedua kita simbolkan dengan Y. Desimalnya juga dinolkan dengan label pengetahuan. Lalu pada bagian values, ini 1 dengan label baik. Lalu di-add-kan, kemudian 2 dengan label kurang baik. Lalu di-add-kan, dan klik OK. Selanjutnya kita ke bagian data view. Selanjutnya ke bagian data view. Yang pertama pada simbol X, yaitu ada kepatuhan patuh baik dengan simbol 1, yaitu 24 kali. Kemudian pada simbol Y, itu ada pengetahuan baik sebanyak 24 kali juga.
Lalu ke bagian X, itu ada tidak patuh baik sebanyak 8 kali. Karena tidak baik, jadi kita simbolkan 2. Nah, di bagian Y, itu ada pengetahuan tidak patuh baik, yaitu ada 8 juga, disimbolkan dengan 1. Ke bagian X, itu ada kepatuhan patuh kurang baik, sebanyak 2 kali. Lalu pada bagian Y, itu ada pengetahuan kurang baik dengan kita simbolkan 2. Kemudian pada bagian X, ada kepatuhan tidak patuh kurang baik, yaitu kita simbolkan 2 sebanyak 6 kali. Nah, di bagian Y kita simbolkan 2 karena kepatuhan tidak patuh kurang baik sebanyak 6 kali juga. Setelah datanya sudah dimasukkan semua, kemudian kita ke bagian analis, lalu tekan yang deskriptif statistik, lalu ke bagian cross tabs. Nah, di sini pengetahuannya masuk ke row, lalu kolomnya masuk ke kepatuhan. Lalu ke bagian statistik, ini klik yang chi-square dan list, lalu continue. Kemudian di bagian sel ini, klik yang observasi dan expected-nya dan row. Kemudian diklik continue, lalu klik OK. Nah, di sini merupakan hasil output dari chi-square-nya. Bisa dilihat dulu pada case processing summary-nya bahwa nilai N-nya 40, yang artinya sudah sesuai dengan data, berarti datanya sudah valid. Lalu kita ke bagian chi-square-nya. Bisa dilihat di sini ada keterangan yaitu bahwa satu sel mempunyai nilai frekuensi harapan kurang dari 5 dan cuma ada di satu sel. Lalu kita bisa lihat ke bagian cross tabulation-nya. Di bagian expected count-nya ini terdapat ada yang 2,8, yaitu di bagian kurang baik tidak patuh, yang artinya di bawah 5 dan tidak sesuai dengan frekuensi harapan. Lalu kita ke bagian chi-square-nya. Nah, karena tadi ada 1 tidak masuk ke frekuensi harapannya, jadi kita bisa lihat di Fisher exact test-nya, yaitu 0,014, yang artinya kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena kurang dari 0,05. Bisa dilihat ini pada H0-nya. Nah, bisa dilihat pada bagian hipotesis, karena tadi hasil chi-square-nya yaitu 0,014, yang artinya kurang dari 0,05, maka H0-nya dapat diterima, yaitu ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu terkait imunisasi campak dengan kepatuhan melaksanakan imunisasi. Dan pada bagian HA ditolak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.